Pada penelitian kami mengenai zaman Neolitikum, yaitu historiografi, kita akan mulai dengan apa sih yang dimaksud dengan zaman Neolitikum itu. Jadi, pada zaman Neolitikum itu dijelasin mengenai sejarah manusia yang ditandai oleh perubahan besar dalam gaya hidup prasejarah manusia. Zaman ini dimulai sekitar 10.000 tahun yang lalu dan berlangsung hingga 4.000 tahun yang lalu. Munculnya revolusi pertanian, di mana orang-orang mulai membajak tanah, menanam tanaman, dan beternak. Selanjutnya, apa aja sih kebudayaan yang ada di zaman Neolitikum? Yang pertama ada tembikar. Tembikar juga termasuk salah satu contoh peralatan pada zaman Neolitikum yang banyak digunakan untuk meletakkan hasil panen. Di Sumbawa sendiri juga ada tembikar yang berisi tulang manusia. Hingga kini, tembikar masih banyak digunakan oleh masyarakat dan biasa digunakan untuk menyimpan barang-barang. Yang kedua, gerabah adalah contoh peralatan pada zaman Neolitikum yang masih bisa dijumpai hingga kini. Kerajinan tangan ini terbuat dari tanah liat dan biasa digunakan untuk menumbuk makanan. Gerabah ini berbentuk wadah kecil dan hasilnya banyak digunakan sebagai wadah atau alat makanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kapak lonjong. Contoh peralatan pada zaman Neolitikum yaitu kapak lonjong. Kapak lonjong ini terbuat dari bebatuan nefrit. Ciri-ciri kapak lonjong adalah memiliki tekstur yang halus. Seperti namanya, kapak ini memiliki bentuk yang lonjong dan banyak ditemukan di sejumlah negara Asia seperti Cina, Filipina, Indonesia, Vietnam, dan beberapa negara lainnya. Nah, di sini tuh ada kapak persegi. Kapak persegi ini diambil dari namak. Bentuknya yang mirip trapesium dan persegi panjang. Kapak persegi ini salah satu contoh peralatan pada zaman Neolitikum. Nah, kapak persegi ini terbuat dari batu api yang banyak digunakan untuk upacara adat dan sebagai tanda kebesaran. Kapak persegi juga bisa dijumpai di Museum Sumatera, Bali, Jawa, dan beberapa daerah lainnya. Selanjutnya tuh ada perhiasan. Beberapa perhiasan yang ditemukan pada zaman Neolitikum adalah gelang yang terbuat dari bebatuan dan kalung yang terbuat dari batu akik. Jadi nggak cuma zaman sekarang aja loh ada perhiasan, zaman dulu juga ada, cuma beda di bahannya aja. Keberlanjutan dari Mesolitikum ke Neolitikum. Pertama itu masih dilakukan pemburuan. Nah, hasil buruan mereka ini untuk dikonsumsi dan untuk dimakan oleh mereka. Selanjutnya ada penggunaan sumber daya alam. Karena mereka tidak hanya memakan hasil buruan aja, mereka juga memakan buah-buahan dan tumbuhan liar. Perubahan dari Mesolitikum ke Neolitikum. 1. Cara mendapatkan makanan. Revolusi Neolitikum merupakan fase transisi budaya manusia selama periode Neolitikum dari gaya hidup berburu dan meramu atau disebut food gathering menjadi bermukim dan memproduksi makanan sendiri dengan bercocok tanam atau disebut food producing. 2. Alat-alat yang digunakan dalam mencari makanan. Pada zaman Neolitikum, terjadi perubahan dalam alat-alat yang digunakan untuk mencari makanan. Yang awalnya, pada zaman Mesolitikum, alat-alat yang digunakan masih memiliki bentuk dan tekstur yang kasar karena dibuat dengan cara dibenturkan. Pada zaman Neolitikum, alat yang digunakan sudah berkembang menjadi lebih banyak dan bentuk serta tekstur yang sudah menjadi halus. Karena pada zaman ini masyarakat sudah belajar untuk mengasah. 3. Sistem kepercayaan masyarakat. Pada masa Neolitikum, masih percaya bahwa roh orang yang meninggal tidak lenyap, tetapi akan memiliki kehidupan alam lain. Oleh karenanya, orang yang meninggal akan dibekali benda-benda keperluan sehari-hari seperti perhiasan dan periuk, dengan maksud agar perjalanan ke dunia arwah dapat terjamin. Dengan demikian, masyarakat zaman praaksara terutama pada zaman Neolitikum sudah mengenal sistem kepercayaan yaitu animisme, dinamisme, dan totemisme. Dalam penelitian kami mengenai zaman Neolitikum, kami menggunakan konsep berpikir diakronik karena karya yang kami buat berfokus kepada kebudayaan-kebudayaan yang berubah maupun berkelanjutan dari waktu ke waktu dari zaman Mesolitikum ke zaman Neolitikum. Selanjutnya ada sumber heuristik. Yang pertama,
ada dari Jurnal Kajian Ilmiah, yang kedua ada dari Kompas, yang ketiga ada dari P2K Stekom, yang keempat ada dari National Geographic, yang kelima ada history.com, yang keenam ada dari Merdeka. Selanjutnya ada verifikasi. Verifikasi ada dua, yang pertama kritik intern, yang kedua kritik ekstern. Kita mulai dari kritik intern dulu, yaitu artikel-artikel seperti Skrip, Kompas, History, dan National Geographic mengutip informasi mengenai zaman Neolitikum sesuai dengan faktanya. Dilihat dari keterpercayaan website yang sudah terkenal dan dilihat dari kesamaan pernyataan dari keempat website tersebut. Selanjutnya, kritik ekstern. Pada website merdeka.com dan Pejuang Islami Blogspot menyajikan gambar bukti-bukti kebudayaan di zaman Neolitikum. Kebudayaan di zaman Neolitikum pada gambar-gambar tersebut bisa dipastikan keasliannya karena dilihat dari ciri-ciri fisik yang sesuai dengan kebudayaan di zaman Neolitikum yang sudah halus dan digunakan untuk bertani. Itu saja penjelasan dari kami tentang zaman Neolitikum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.